Baik, Bapak Ibu yang saya lihat ini sudah banyak bergabung ya Bapak Ibu ya dari berbagai instansi. Apakah suara saya terdengar dengan baik Bapak Ibu? Oke ya. Baik, pada kesempatan kali ini sharing session ASN kepegawaian, pada sharing ASN kepegawaian dengan tema keadilan dan kepastian karir pejabat fungsional melalui kebijakan demosi jabatan. Kita mulai Bapak Ibu. Untuk kesempatan kali ini sudah bergabung dengan kita. Ini saya lihat ada Pak Perdana Ari Sudewo, narasumber kita. Pak, izin. Kita sudah bergabung dan Bapak Ibu di sini saya lihat sudah ada 1.105 orang kayaknya ya Bapak Ibu ya yang bergabung pada kegiatan kita pada hari ini. Nanti akan banyak penjelasan atau sharing dari Bapak Perdana Ari Sudewo. Izin mungkin saya membacakan sekilas tentang CV beliau. Beliau ini merupakan sarjana psikologi dari Undip ya Pak ya, alumni Undip juga ya. Lalu S2-nya ini dari Magister Admis dari ITB. Dan saat ini beliau merupakan Widya Suara Muda di BPO, BPOM, di BPOM ya Pak ya. Dan saat ini banyak jurnal-jurnal dan artikel dari Pak Perdana Aris Sudewo ini yang membahas terkait kepegawaian. Ini beberapa publikasi artikelnya dan beliau menjadi juara harapan satu The 10 Master Journey in Management Paragon Group Crops Innovation for the Greater Good Saling Jaga untuk Indonesia. Ini pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita, ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang juga eh, nyambi ya Bapak Ibu, ya, sambil karena jamnya jam kerja juga, tapi tidak apa-apa. Mungkin tanpa mengurangi eh, makna pada kegiatan kita pada pagi ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Perdana Ari Sudewo untuk membawakan materi terkait keadilan dan kepastian karir pejabat fungsional melalui kebijakan demosi jabatan. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi, Bapak Ibu. Izin suara saya jelas kah? Jelas Bapak, silakan Jelas. lanjutkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Ini nanti saya sharingnya berapa menit dikasih waktu Bu Novi? 30 menit boleh ya Pak? Oke, 30 menit nanti kita banyak Ya, diskusi setelah itu aja kita ya. diskusi. Ya, baik Betul, Pak. betul. Izin saya share screen dulu. Semoga sudah terlihat. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia forum ASN sharing ya. Sebentar, ini masih ini. Ya, sebelumnya terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan dan sebelum saya menyampaikan mungkin disclaimer dulu. Ini saat ini belum menjadi kebijakan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya semacam analisis, curhatan lebih tepatnya gitu, curhatan saya terkait dengan keadilan dan kepastian karir. Kenapa ini saya mengangkat curhatan saya terkait dengan ini? Ada dua kebijakan mendasar yang menyebabkan saya berpikir bahwa ini sepertinya kalau tidak ada yang menyampaikan mimpi untuk keadilan dan kepastian karir bagi pejabat fungsional ini apa itu tidak akan terpenuhi. Gitu. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan penyetaraan jabatan dari jabatan struktural atau JA ke JF. Ini juga dasar yang pertama terkait dengan hal itu. Terus dasar yang kedua, kebijakan yang kedua terkait dengan penghapusan lupa di dalam penilaian harga kredit itu. Jadi dua hal ini yang mendasari saya kenapa saya akhirnya menulis tulisan ini gitu loh. Nanti saya akan eksplor lebih jauh. Bapak Ibu, ini perkenalkan nama saya. Tadi saya sudah dikenalkan Bu Novi ya. Ada nomor WA, Instagram sama juga email saya kalau Bapak Ibu membutuhkan. Saat ini saya kerja di Badan Pengawasan Badan Makanan sejak tahun 2009 sebagai Widya Suara. Saya juga korban dalam tanda kutip korban perpindahan dari struktural ke fungsional gitu. Terus saya ini dasar filosofis saya mengembalikan jadi
tulisan saya ini tidak jauh-jauh dari yang namanya sistem merit. Sekarang sudah Undang-Undang 20, sebelumnya Undang-Undang 5 tahun 2014 gitu. Dimana kalau kita bicara sistem merit, ini ada kaitannya terkait dengan, mungkin saya akan, kita bicara terkait dengan kualifikasi, kita juga bicara kompetensi, dan saya akan fokus ke tiga hal ini, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pada saat kita bicara terkait dengan sistem merit. Dan kalau kita bicara terkait dengan ini juga, di Undang-Undang 20 itu ada asas kepastian hukum, sama ada asas keadilan dan kesetaraan. Dan di PP 11, karena ini belum diganti gitu, makanya saya masih meng-highlight ini terkait dengan kejelasan dan kepastian karir. Jadi kata-kata jelas dan pasti ini sebenarnya dari sisi regulasi semua sudah di-highlight sama peraturan kita. Saya akan fokus ke jabatan fungsional. Kenapa jabatan fungsional? Saya coba ini. Yang pertama, PNS ini dari jurnal yang saya baca ya Bapak Ibu ya. 2017 ada yang menulis terkait dengan PNS itu tidak memiliki karir, mutasi dan rotasi tanpa PNS tidak memiliki karir. Yang kedua adalah mutasi dan rotasi tanpa kejelasan jalur karir gitu. Ini juga isu ini menjadi muncul mungkin teman-teman di pemerintah daerah mungkin kerasa banget nih terkait dengan jalur karirnya nggak jelas gitu loh, atau mungkin karirnya juga tidak jelas, apalagi dulu yang sampai sekarang mohon maaf masih fungsional umum mungkin atau masih pelaksana gitu, tambah nggak jelas lagi gitu. Terus di sisi lain sekarang jabatan administrator sudah dikurangi berubah jadi jabatan fungsional. Terus kalau semua pejabat jadi fungsional, lalu bagaimana gitu? Sekarang 51,4% jumlah pejabat fungsional kita. Data dari BKN tahun 2022. Ini saya yakin masih banyak banget pelaksana yang dulu sebutannya fungsional umum, sekarang jabatannya pelaksana gitu, yang juga tidak memiliki kejelasan karir. Tapi kita akan fokus ke jabatan fungsional karena tadi dua hal yang tadi saya sampaikan, ada kebijakan penyetaraan ijazah, penyetaraan jabatan, dan juga ada terkait dengan sekarang hilangnya angka kredit. Nah, padahal kalau kita bicara formasi, itu sudah menjadi hal umum, semakin tinggi jabatan, itu formasinya semakin sedikit. Pertanyaannya adalah, kalau saya mungkin benchmarknya di organisasi saya di Badan POM. Saat ini di Badan POM ini seperti terjadi penumpukan untuk jenjang ahli muda. Terutama yang PNS-PNS yang masuknya setelah tahun 2020 itu kan banyak banget generasi milenial, generasi Z gitu, dan sekarang sudah menumpuk di ahli muda. Dan kalau mau masuk ke ahli madya, kita bicaranya terkait dengan formasinya penuh. Apalagi ketambahan perpindahan dari struktural ke fungsional. Tambah penuh lagi, karena kepala bidang jadinya masuknya ke ahli madya. Di sisi lain, terkait dengan formasi jabatan ini, setahu saya dari pemerintah belum melakukan transformasi atau perubahan mendasar terkait dengan formasi jabatan fungsional. Pertanyaannya adalah, kalau yang madya-madya ini atau yang utama ini nanti pensiunnya lama, yang muda-muda mau sampai kapan menunggu karir untuk naik ke madya? Ini apa itu namanya, kegalauan saya seperti itu gitu. Dari misalkan yang muda-muda ini dari sisi angka kredit cukup, dari sisi kualifikasi memenuhi syarat, dari sisi kinerja memenuhi syarat, dari sisi kompetensi memenuhi syarat gitu loh. Tapi tidak bisa naik ke madya karena formasinya penuh. Di sisi lain, kinerjanya bisa diadu antara yang muda dengan yang madya. Nah, ini menjadi saya sih berpikir, lah ini nanti saya akan breakdown lebih jauh terkait dengan peraturan. Peraturan saat ini yang saya mencoba untuk mencari belum memungkinkan seorang madya itu diturunkan ke muda, kecuali kalau melanggar disiplin. Nah, kalau tidak mungkin turun, secara kinerja tidak lebih baik dibanding muda, lalu keadilan dan kepastian karir untuk teman-teman pertama sama muda ini di mana? Nah, itu konsep terkait dengan adil dan pasti itu saya tidak menemukan di dalam kebijakan manajemen ASN saat ini, itu di situ. Kalau yang madya mungkin yang sudah terlanjur duduk, nanti akan nyaman sampai pensiun. Selama tidak melanggar disiplin, akan aman tuh di madya. Kalau sudah ada tunjangan kinerjanya pun aman. Apalagi sekarang sudah tidak ada dupa. Yang ada adalah kalau kita mengacu ke Permen 46 2022 tentang kinerja, pembagian habis pekerjaan. Dan itu nanti jadi isu baru.
Pada saat kita bagi habis pekerjaan, ternyata pekerjaannya itu tidak sesuai dengan ruang lingkup jabatannya, nanti jadi problem lagi. Yang muda mengerjakan madya, yang madya mengerjakan muda, atau yang madya bahkan mengerjakan pertama, dan di akhir angka penilaian kinerjanya sesuai ekspektasi semua. Angka kreditnya yang madya dapat 37,5, yang muda dapat 25, yang pertama dapat 12,5. Apapun pekerjaannya. Nah, ini keadilan kepastiannya seperti apa? Nah, ini menjadi isu yang saya sendiri galau gitu loh. Saya sendiri galau kalau ini tidak dipecahkan. Saya khawatir nanti akan menjadi membesar dan ya mohon maaf kalau ASN nanti trennya adalah keluar dari ASN, terutama mereka-mereka yang kompeten dan berkinerja, ya jangan salahkan mereka gitu loh. Karena kita harus mencari penghidupan yang lebih baik. Selanjutnya adalah ini, tadi saya sudah sampaikan. Penyetaraan JA ke JF. Formasi JF semakin penuh, apalagi yang madya yang utama gitu. Yang utama sudah terpenuhi dari JPT. JPT kalau mau pensiun pindah ke utama, JPT kalau mau pensiun pindah ke utama. Yang JF apa utama? Mohon maaf JPT dulu kan gitu. Jadi saling tunggu gitu lah. Jadi gimana yang muda ini yang dari kayak karirnya dari awal di fungsional gitu, sayang banget gitu loh. Keadilannya di mana gitu loh. Kepastian karirnya di mana gitu. Selanjutnya adalah ini kajiannya dari LAM bahwa ternyata kalau kita bicara manajemen fungsional itu dari LAM bicara belum profesional. Baik kita bicara terkait dengan formasinya juga tidak jelas, artinya beberapa instansi, beberapa Pemda mungkin ada yang mencoba untuk memodifikasi formasi untuk memfasilitasi beberapa orang pejabat tertentu. Tapi mau sampai kapan kita modifikasi formasi untuk mengakomodir formasi atau jabatan fungsional? Dari sisi karir, mohon maaf, ini jabatan fungsional, mungkin banyak jabatan fungsional yang belum memiliki pola karir yang jelas, tapi ada beberapa yang sudah bagus. Standar pengelolaannya pun juga belum belum ada standar acuan yang dapat diacu secara nasional terkait dengan jabatan fungsional. Itu masing-masing jabatan fungsional manajemennya beda, aturannya beda. Apalagi kalau kita bicara kompetensi. Belum semua jabatan fungsional kita ada standar kompetensi yang jelas. Beberapa pejabat fungsional duduk di dalam jabatan karena terpaksa, gitu loh. Terus ada beberapa jabatan fungsional di beberapa kementerian lembaga atau instansi tertentu, pejabat fungsionalnya itu tidak bisa sampai ke puncak, alasannya lagi-lagi adalah terkait dengan formasi. Ya, ini isu yang diangkat oleh Bapak Ibu dari LAM dari kajiannya tahun 2018 seperti itu. Selanjutnya kita bicara terkait dengan kompetensi. Ini saya mendapatkan beberapa jurnal yang menyatakan untuk jabatan fungsional ahli madya itu memiliki gap kompetensi lebih besar dibanding pertama sama muda. Nah ini saya juga melihat kalau ini tidak dicari solusinya, saya khawatir yang pertama dan muda ini nanti kalau dimotivasi bagaimana? Kalau memilih untuk keluar bagaimana? Karena tidak ada kejelasan karir. Kalau akhirnya jabatan fungsional yang muda sama pertama ini akhirnya hanya berkinerja seadanya, karena toh juga penghargaan atas karir, atas prestasi kerja itu juga tidak sepadan. Jadi isu-isu yang menurut saya mau tidak mau manajemen ASN dari sisi pengambilan kebijakan semoga bisa melihat isu ini. Jujur saya sudah pernah menyampaikan kekhawatiran ini kepada Kementerian PAN dan RB dan tanggapannya memang normatif. Artinya saya dijawab bahwa kalau kita bicara pembinaan karir fokusnya adalah naik gitu loh. Oke, naik gitu. Kalau sudah naik tapi bagaimana dengan teman-teman yang tadi saya sampaikan? Menumpuknya di muda, tidak bisa naik ke madya. Di sisi lain, madyanya pensiunnya masih 20 tahun lagi, 15 tahun lagi gitu. Mau sampai kapan yang muda ini diberikan karir ke atas apa itu padahal secara kinerja bisa diadu antara yang muda dengan yang madya. Mohon maaf Bapak Ibu yang kalau di sini ada pejabat fungsional level madya gitu. Kalau Bapak Ibu level madya level utama itu mampu berkinerja sesuai dengan ekspektasi dan ruang lingkup jabatannya, saya akan sangat hormat sekali dan itu memang yang diharapkan. Tapi untuk beberapa kasus kami melihat sepertinya pada saat yang dulu masih pertama muda berkinerja bagus, tapi kalau sudah naik ke madya, ada beberapa yang mengalami penurunan kinerja dan itu fine-fine saja, aman-aman saja karena tidak mungkin turun ke muda.
Ini yang jadi masalah gitu. Kalau berkinerja bagus, tapi kalau tidak berkinerja ini yang jadi masalah. Selanjutnya adalah saya belum menemukan regulasi khusus tentang demosi jabatan pun itu atas permintaan si pejabat itu sendiri. Untuk demosi jabatan dalam jabatan fungsional yang sama, Bapak Ibu ya. Yang ada adalah pengunduran diri dari jabatan fungsional. Nah, ini agak berbeda kalau kita bicara terkait dengan pengunduran diri, berarti dia dicopot dari jabatan fungsionalnya dan harus berganti jabatan fungsional yang lain. Nah, konsep yang saya diskusikan dalam hal ini itu adalah turun di dalam di dalam jenis jabatan yang sama gitu. Saat ini belum ada regulasinya yang memungkinkan itu dilakukan. Setidaknya itu yang saya mencoba untuk mencari regulasi di negeri ini terkait dengan hal itu, tapi sampai sekarang belum ketemu gitu. Jadi kalau misalkan ada seorang pejabat fungsional media, terus dia pengen istirahat atau mungkin keluarga di rumah ada yang sakit dan pengen istirahat, saya bisa ke Muda dulu tidak, turun dulu ke Muda agar beban pekerjaan saya tidak terlalu berat, atau mungkin si pegawainya, pejabat fungsionalnya sakit dan tidak bisa optimal kerja secara misalnya dengan secara sukarela, saya pengen turun ke Muda dulu agar saya bisa fokus kepada pengobatan saya. Saat ini itu tidak memungkinkan karena regulasinya tidak ada. Yang ada adalah copot jabatan. Nah, kalau copot jabatan, kalau dari sisi finansial penghasilannya terlalu jauh turunnya, kasihan Bapak Ibu pejabatnya. Tapi kalau turun jabatan kan pendapatannya turun tapi tidak terlalu banyak dan masih bisa berkinerja di ini, dan masih bisa berkinerja di jenjang jabatan yang atau di jenis jabatan yang sama, yang secara tidak langsung dari aspek kompetensi tidak terlalu banyak kompetensi atau pengetahuan baru yang harus dikuasai oleh si pejabat ini gitu. Terus selanjutnya juga kita bicara terkait dengan adil, wajar, jelas, dan pasti. Ini kalau kita bicara terkait dengan manajemen ASN, sistem merit, seharusnya itu menjadi hak semua pegawai. Dalam hal ini adalah hak semua pejabat fungsional, tidak terbatas kepada pejabat fungsional yang sudah dalam tanda kutip terlanjur dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan kepada Bapak Ibu yang sudah duduk di dalam jenjang jabatan fungsional tinggi, misalkan utama madya gitu. Selama memang berkinerja dan kompeten sesuai dengan tuntutan jabatannya. Ini alhamdulillah banget. Tapi kalau mohon maaf beberapa kasus di kami sering mendapatkan curhatan gitu bahwa ada beberapa pejabat fungsional madya utama yang kinerjanya tidak jauh lebih baik dibanding muda dan pertama. Kalau sekarang sudah tidak ada dupak, artinya nanti kalau kinerjanya itu dinilai dari ekspektasi kinerja, saya hampir dapat memastikan 90% lebih akan sesuai dengan ekspektasi. Artinya angka kreditnya yang diperoleh ya 100% kali target angka kredit tahunan. 37,5 untuk yang madya, 25 untuk yang muda, 12,5 untuk yang pertama. Padahal pekerjaannya karena tidak ada butir pekerjaan, mungkin malah beberapa jabatan fungsional lebih fleksibel. Madya bisa ngambil pertama, madya bisa ngambil muda. Ini menurut saya perlu dirombak lagi gitu manajemen gitu. Saya tidak menyalahkan kebijakan terkait dengan penyetaraan jabatan, saya juga tidak menyalahkan kebijakan terkait dengan penghapusan dupak gitu. Karena saya paham dasar filosofisnya adalah pejabat fungsional harus agile, pejabat fungsional harus lincah, dan pejabat fungsional harus diberikan ruang untuk berinovasi. Kalau pejabat fungsionalnya sudah memberikan peran itu, alhamdulillah gitu. Yang madya memang benar-benar melaksanakan tugasnya madya, yang muda melaksanakan tugasnya muda, yang pertama melaksanakan tugasnya muda, pertama gitu. Itu akan kompetitif banget itu sistem sistem kerja di dalam manajemen ASN. Cuma pertanyaannya apakah itu sudah terjadi di dalam manajemen ASN saat ini? Ini saya mencoba untuk mencari di PP 30. Ini memang memang bunyi Bapak Ibu seperti ini. Di PP 30 tentang manajemen kinerja ini bunyi terkait dengan ini adalah range kinerja pegawai, dan ada kata-kata seperti ini nih, pasal 58.
Pejabat administrasi dan fungsional yang tidak memiliki kinerja kurang, atau sangat kurang, diberikan kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Kalau tidak memperbaiki diuji kompetensi, kalau tidak lulus, ini dipindahkan pada jabatan lain atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah. Tidak diatur ini di jabatan apa, Bapak Ibu. Tidak ada aturannya. Dan aturannya hanya bicara terkait dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal 61 bunyi, ini diatur dalam peraturan menteri. Nah, ini peraturan menteri depan dan RB. Jadi ketentuan bagi pejabat fungsional yang tidak berkinerja dan tidak berkompeten itu diturunkan ke dalam jabatan yang lebih rendah, ini diatur oleh peraturan menteri. Tapi kalau kita lihat peraturan menterinya, Permen 46 tahun 2022, pemberian sanksi ini bunyinya adalah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus kita mau bagaimana gitu? PP-nya memasrahkan ke peraturan menterinya bunyi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu kalau kita mau dalam tanda kutip ada pejabat fungsional yang tidak berkinerja, mau kita kasih jabatan apa? Ya bingung juga gitu. Regulasinya tidak ada, tidak memungkinkan saat ini. Padahal kondisinya kayak di Kambik gitu, di Badan POM, udahnya sudah mulai menumpuk nih. Kalau ini tidak dipecahkan, ya mohon maaf gitu. Kami khawatir kami harus bagaimana gitu. Dan kalau kita bicara terkait dengan kurang dan sangat kurang, ini memang dari PP Permen 46 tahun 2022 ini bunyi sangat kurang itu adalah kalau perilaku kerja di bawah ekspektasi, terus hasil kerja di bawah ekspektasi, atau kalau kurang hasil kerjanya sesuai ekspektasi sama di atas ekspektasi, ini bisa dinilai masih kurang kalau perilaku kerjanya di bawah ekspektasi. Nah, ini kalau kita bicara perilaku kerja ini subjektif banget oleh pejabat penilai gitu. Saya juga tidak tahu ini latar belakangnya kalau perilaku kerjanya ini sesuai ekspektasi atau di atas kalau misalkan hasil kerjaannya itu di bawah ekspektasi, kenapa hanya butuh perbaikan? Sedangkan kalau perilaku kerjanya di bawah ekspektasi ini bisa dianggap kurang, dan kalau kita bisa kurang nanti bisa masuk ke pasal ini sebenarnya diturunkan. Meskipun diturunkannya juga bingung akan ke jenjang jabatan apa nih. Dan di sisi lain yang belum diatur dalam peraturan ini menurut saya adalah kalau ini diperbolehkan kita menurunkan seorang pejabat fungsional dari madya ke muda, lalu angka kreditnya seperti apa? Belum diatur. Diberikan angka kredit berapa? Nggak diatur, belum diatur lebih jauh lagi juga terkait dengan hal itu. Dan sampai kapan diturunkan demosinya belum ada aturan. Nah, ini yang menurut saya perlu dikaji, perlu dianalisis dengan menggunakan sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya menggunakan sudut pandang dari pejabat fungsional, jenjang madya atau utama yang sudah duduk, tapi juga mempertimbangkan terkait dengan kondisi pejabat fungsional jenjang pertama sama muda dari aspek itu apakah sudah terjadi keadilan dan kepastian karir bagi dia. Nah, isu ini yang saya angkat di dalam tulisan saya yang kebetulan dipublikasikan oleh jurnalnya BKN. Bapak Ibu nanti bisa download di sana. Ini dari aspek teori Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara terkait dengan kebijakan, hukum itu seharusnya memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dan ini sudah inline kalau kita bicara terkait dengan kebijakannya manajemen ASN tadi yang saya highlight di awal itu sudah memenuhi syarat itu. Ada kepastian hukum, ada kesejahteraan gitu. Tapi bagaimana dengan implementasinya? Bagaimana dengan peraturan turunannya dari undang-undang tersebut? Itu yang kita belum menemukan. Dan sekarang momentumnya adalah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN baru disahkan. Lalu apakah peraturan turunannya akan membicarakan terkait dengan kepastian keadilan karir ini dan bagi pejabat fungsional atau masih sama seperti sekarang? Ini nanti menarik untuk kita diskusikan. Selanjutnya adalah kalau kita bicara karir, pegawai itu ingin persamaan karir di dalam promosi dan kesempatan untuk memajukan karir. Artinya yang Bapak Ibu yang pertama muda juga ingin dong ke madya gitu. Dan kesamaan kesempatan untuk memajukan karir.
Terus ini juga pegawai itu butuh peran aktif atasan untuk memberikan feedback atas kinerja dan prestasi kerja. Ini kita juga bicara terkait dengan konseling karir. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu dilakukan ini konseling karir kepada teman-teman pertama, teman-teman muda, atau tidak hanya pertama muda ya, mungkin madya dan utama di dalam konseling karir diberikan dalam tanda kutip pembinaan kinerja juga, bahwa Bapak Ibu kalau jabatannya madya ekspektasinya ini loh. Kalau jabatannya muda ekspektasinya ini loh. Kalau jabatannya pertama ekspektasinya ini. Kalau jabatannya utama ekspektasinya ini. Pada saat Bapak Ibu tidak memenuhi ekspektasi ini, bisa nggak tukeran deh? Yang madya ke jadi muda dulu, yang muda naik ke madya dulu. Nanti kita cek. Kalau tidak sesuai ekspektasi, tukeran lagi. Gitu. Ini peraturan yang lebih agile, peraturan yang memungkinkan kita berkompetisi secara sehat gitu, bisa turun naik ini yang output dari kajian saya itu sebenarnya itu. Bagaimana kita bisa membuat sebuah aturan yang agile juga gitu loh, dengan prinsip-prinsip manajemen karir dan sistem merit tadi. Kesempatan untuk berkarir harapannya adil gitu. Terus berkarir sesuai dengan minat. Terkait juga dengan kepuasan karir. Ini menjadi penting untuk dapat dilihat selanjutnya adalah saat ini perkembangan teori manajemen yang terbaru. Karir itu tidak hanya orientasi naik ke atas, tetapi lebih dinamis, pivotal, dengan karakteristik yang multi transisi antara pekerjaan, fungsi, dan atau unit organisasi. Yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah, kan sekarang akhir-akhir ini kalau kita bicara manajemen ASN, manajemen pemerintahan, perubahannya drastis banget itu. Dulu ada reformasi birokrasi 8 Pokja, sekarang diganti reformasi birokrasi tematik dengan 4 tema utama: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, prioritas presiden yang diturunkan menjadi apa itu namanya TKDN, dan juga pengendalian inflasi. Tapi di sisi lain ada teknologi berkembang, ada artificial intelligence gitu. Maksud saya adalah kalau Bapak Ibu yang jenjang madya utama ini bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan itu, nggak masalah, kita bisa bersaing dengan sehat. Tapi kalau misalkan nggak bisa berkembang, dalam artian adaptability, kita bicara berakhlak, adaptability-nya sama kompetensinya nggak mampu mengejar gitu. Katakanlah sekarang sudah trennya menggunakan artificial intelligence, kita sudah menggunakan digital agility gitu. Ada jurnal yang menyatakan bahwa katakanlah media suara ahli madya itu ternyata dari aspek digital agility-nya lebih rendah, paling rendah dibanding yang media suara pertama sama muda. Artinya dari aspek ekspektasi, dari aspek kinerja, dari aspek kompetensi, mohon maaf gitu, kita masih bisa bersaing. Yang muda yang pertama ini. Seharusnya kalau dengan terjadi perubahan-perubahan kebijakan itu, kalau yang jabatan fungsional, apa kita bicara jabatan fungsional, lebih agile, lebih lincah, dan seharusnya paling adaptif terkait dengan kebutuhan kompetensi. Ini menarik gitu loh. Apakah kita akan selamanya akan seperti ini? Manajemen ASN. Manajemen ASN dituntut untuk mampu menghadirkan experience pegawai, mendorong produktivitas pegawai. Kata kuncinya adalah experience sama produktivitas. Sekarang kalau kita bicara manajemen ASN, experience dari mana gitu? Kalau kita dituntut untuk urut kacang gitu. Mohon maaf, formasinya belum ada gitu. Yang di atas kinerjanya bagus atau enggak gitu. Ya kalaupun enggak bisa turun juga gitu, sama aja. Ini yang membuat saya galau gitu loh, sehingga menulis ini. Gitu. Mohon maaf kalau ada yang Bapak Ibu di sini ada yang mati sama utama ya Bapak Ibu ya. Saya bukan bermaksud untuk memojokkan, kalau Bapak Ibu mampu berkinerja, itu jadi role model banget bagi kami-kami yang masih muda sama pertama ini. Dan kita juga bicara terkait dengan teori keadilan organisasi gitu, bahwa pegawai akan termotivasi jika diberlakukan secara adil, termasuk hal karir. Tapi kalau misalkan nggak adil gitu, secara kinerja bisa beradu, bahkan secara pembagian pekerjaan, boleh kita cek ke lapangan berapa banyak ahli muda yang mengerjakan pekerjaan madya, berapa banyak ahli pertama yang mengerjakan pekerjaan yang muda, dan berapa banyak ahli madya yang mengerjakan pekerjaan yang muda, bahkan ahli utama yang mengerjakan pekerjaan yang muda. Nah, ini kalau tidak diberikan reward yang pantas, bagaimana kita bicara terkait dengan adil di dalam manajemen ASN kita? Ini saya contoh saja, Bapak Ibu, ini saya ambil dari Badan POM terkait dengan jabatan fungsional kami, pengawas farmasi dan makanan. Pada saat kami membuat ruang lingkup itu kami membedakan
Apa pekerjaan pertama, apa pekerjaan muda, apa pekerjaan madya, dan apa pekerjaan utama. Yang kita bedakan adalah berdasarkan dari resiko pekerjaan terkait dengan keamanan obat dan makanan, kompleksitas pekerjaan, frekuensi pekerjaan, sifat pekerjaan, orientasi waktu, apakah butuh ekspertis atau tidak, butuh pendampingan atau tidak, kebutuhan juklak-juklis teknis, kebutuhan kebijakan umum, dan kebutuhan kerangka teori, benchmarking, sampai analisis perubahan strategis. Pertama itu, kalau di kami pekerjaannya hanya resikonya rendah, kompleksitas pekerjaannya rendah, pekerjaannya sifatnya rutin, sifat pekerjaannya teknis, orientasi waktunya saat ini, kebutuhan ekspertisnya rendah, kebutuhan pendampingannya tinggi, panduan teknisnya juga butuhnya tinggi. Mudah, ini resikonya mulai naik, kompleksitasnya mulai naik, sifat pekerjaannya masih rutin, masih butuh panduan teknis. Kita naik ke madya. Madya ini, kalau di kami, dia sudah tidak bicara terkait dengan kerja dengan panduan. Madya tidak bekerja dengan panduan teknis, juklak-juknis. Madya itu yang menghasilkan juklak-juknis yang digunakan pertama mudah untuk kerja. Atau madya itu sudah tidak bicara lagi terkait dengan pekerjaan rutin, tapi justru pekerjaan insidentil yang sifatnya problem case tadi dengan orientasi strategis, orientasi jangka panjang 5 tahunan. Pertanyaannya adalah kalau madya masih mengerjakan pekerjaan rutin dengan kompleksitas rendah, ini kan yang harus diperhatikan di dalam konteks keadilan tadi. Memang ide saya untuk kita bicara demosi jabatan ini tidak akan jalan kalau ini belum clear. Dalam artian pembagian ruang lingkup ini belum clear, dan ini jika pembagian ruang lingkup ini belum bisa atau belum dapat diimplementasikan dengan baik di dalam pembagian pekerjaan di awal, kaitannya terkait dengan dialog kinerja untuk perencanaan kinerja. Kalau di pembagian pekerjaan di awal tahun di dalam perencanaan kinerja jabatan fungsional ini belum clear apa tugas pertama, muda, madya, kebijakan demosi jabatan pasti tidak akan bisa digunakan. Tapi kalau ini sudah clear, nah baru kita bicara terkait dengan kebijakan demosi jabatan. Contohnya seperti ini. Kalau ada seorang madya tapi masih pekerjaannya rutin, butuh pendampingan melekat, butuh juklak-juknis, teknis gitu. Mohon maaf gitu, bisa nggak sih turun dulu ke muda? Itu pekerjaannya muda Bapak Ibu. Biar yang muda yang naik, yang sudah memenuhi syarat. Itu sederhananya seperti itu di dalam kajian. Tapi apakah itu memungkinkan saat ini? Tidak mungkin. Karena secara regulasi tidak ada. Artinya aspek kepastiannya tidak ada. Regulasinya tidak ada. Regulasi, kepastian dalam hal ini itu regulasi. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu, mungkin di tempat Bapak Ibu, di KL Bapak Ibu, Pemda memiliki framework sendiri untuk pembagian pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan pertama itu apa, ruang lingkup pekerjaan muda itu apa, ruang lingkup pekerjaan madya itu apa, sehingga pada saat kita bicara terkait dengan pembagian pekerjaan dan penilaian kinerja, semua acuannya ke situ. Saya akan memberikan contoh seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara Permenpan 6, itu kinerja itu bisa secara garis besar kan dibagi 3 ya. Di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi. Pertanyaannya adalah, apakah kalau seorang madya pekerjaannya mudah, hanya mendapatkan pembagian pekerjaan mudah di awal tahun dan tercapai, apakah di tempat Bapak Ibu itu dinilai sesuai ekspektasi? Kalau masih sesuai ekspektasi, mohon maaf itu masih kita bicara terkait dengan manajemen kinerjanya, berarti belum, kalau menurut saya masih perlu diperbaiki. Kalau jabatannya madya, pembagian awalnya mudah atau pertama dan terpenuhi, menurut saya itu masih di bawah ekspektasi atau kinerjanya kurang atau sangat kurang. Yang artinya kalau kita bicara demosi jabatan, dia masuk ke dalam radar untuk didemosi. Atau selanjutnya, kalau PF jabatan fungsionalnya mudah, di dalam pembagian pekerjaan di awal mendapatkan pekerjaan madya dan di akhir tahun tercapai 100%. Apakah nilai kinerjanya juga masih sesuai ekspektasi? Kalau hanya sesuai ekspektasi, mohon maaf sepertinya juga manajemen kinerjanya juga perlu diperbaiki. Kalau saya
itu sudah di atas ekspektasi capaian kinerjanya. Dia mengerjakan pekerjaannya Madya kok, meskipun jabatannya muda. Nah, ini memang perlu dibagi dulu dari aspek penilaian kinerja, baru kita bicara kebijakan demosi jabatan. Tapi tadi yang saya sampaikan terkait dengan ruang lingkup atau framework berpikir dari kajian saya adalah itu, terkait dengan ketiadaan aturan terkait dengan demosi jabatan. Yang kedua adalah fairness antara pekerjaan pertama, muda, madya, dan utama. Ini saya tidak singgung utama gitu loh, karena utama Bapak Ibu, mantan Bapak Ibu eselon 1 ya. Kalau utama, ya nggak apa-apa. Bayangannya gini, kalau di Badan POM. Bapak Ibu utama itu yang kami harapkan di Badan POM itu adalah memastikan Badan POM ini 10 tahun lagi itu tetap bisa adaptif. Artinya output pekerjaan utama adalah menghasilkan Badan POM 10 tahun ke depan. Kalau saat ini kajian kami adalah artificial intelligence itu berpotensi masuk besar-besaran ke dunia industri obat dan makanan, maka Bapak Ibu Madya Utama berpikirnya harus lalu nanti Badan POM kebijakannya akan seperti apa 10 tahun, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kalau semua industri obat dan makanan itu sudah menggunakan artificial intelligence. Nah, konsep-konsep ini yang harus dibagi gitu sehingga clear perannya pertama apa, muda apa, madya apa, dan utama apa, sehingga kita bicara terkait dengan fairness, keadilan karir itu di situ. Oke, ini hasil diskusi di dalam kajian saya bahwa saat ini demosi jabatan itu bukan bagian dari pembinaan karir kalau kita ngacu ke PP 11. Demosi jabatan itu hanya dapat diberikan kalau melanggar disiplin PP 49 tahun 2021. Kalau kita bicara keadilan dan kepastian karir, mohon nanti dapat melihatnya dengan sudut pandang yang lebih luas. Tidak hanya menggunakan sudut pandang sempit dari kacamata pejabat yang sudah duduk di madya atau Bapak Ibu yang sudah duduk di utama. Tapi tolong juga dilihat Bapak Ibu yang saat ini masih duduk di pertama sama muda. Kapan dia akan naik ke madya? Kapan dia akan naik ke utama? Terus selanjutnya adalah kita bicara terkait dengan sistem merit. Sejak tahun 2014, manajemen ASN kita bicaranya terkait dengan sistem merit. Dan apa itu sistem merit? Di dalamnya ada adil dan kompetitif. Ada fairness. Ini menurut saya yang harus dilihat terkait dengan konsistensi manajemen ASN di dalam sistem merit kaitannya dengan pembinaan karir pejabat fungsional. Adil dan fairness dengan menggunakan sudut pandang yang lebih luas. Tidak hanya menggunakan sudut pandang yang sempit dari kacamata Bapak Ibu yang sudah duduk di madya, Bapak Ibu yang sudah duduk di utama. Tapi tolong dilihat juga dari kacamata Bapak Ibu yang saat ini duduk di muda. Bapak Ibu yang saat ini duduk di pertama, sampai kapan harus menunggu formasi jabatannya terbuka untuk dia dapat naik sudah di dalam pembinaan karir. Kalau semua pejabat fungsional sudah mampu memerankan tugasnya sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di sini, oke, fair, nggak masalah. Madya memang pantas untuk duduk di madya, utama memang pantas untuk duduk di utama. Sehingga yang muda, tolong antri. Tapi kalau yang di atas ternyata tidak mampu memberikan output kinerja sesuai dengan ekspektasi ini, tolong tegakkan sistem karir, sistem merit kita. Apa itu adil dan fair terkait dengan melihat kompetensi dan kinerja. Selanjutnya kita bicara terkait dengan Permen 1. Setiap pejabat fungsional itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi organisasi untuk mencapai target dan tujuan organisasi. Nah, ini juga menjadi penting kaitannya terkait dengan perencanaan kinerja. Karena dengan ketiadaan dupak di dalam penilaian angka kredit pejabat fungsional, itu seperti memindahkan bola panas dari yang sebelumnya penilaian kinerja pejabat fungsional itu dinilai berdasarkan angka kredit. Sekarang bola panasnya itu ada pada saat pembagian pekerjaan di awal tahun. Apakah
Bapak Ibu PPK, pejabat pembina kepegawaian, Bapak Ibu pimpinan unit kerja, Bapak Ibu ketua tim kalau di kami gitu, atau Bapak Ibu pejabat struktural. Pada saat membagi pekerjaan, itu sudah sesuai dengan ruang lingkup masing-masing jenjang jabatan. Yang pertama dikasih pekerjaan pertama, yang muda dikasih pekerjaan muda, yang utama, yang madya dikasih pekerjaan madya, yang utama dikasih pekerjaan utama. Kenapa ini saya tekankan? Penting, karena pada saat nanti Bapak Ibu penilai kinerja memberikan nilai sesuai ekspektasi, Bapak Ibu pejabat fungsional ini akan mendapatkan angka kredit 100%. Kalau sesuai ekspektasi, sesuai dengan jenjang pekerjaan pada jenjang jabatannya, tidak ada yang protes. Kalau sesuai ekspektasi pada yang madya mengerjakan muda, yang muda mengerjakan pekerjaannya madya, ini yang nanti punya potensi terkait dengan akan jadi masalah di kemudian hari. Bisa dibayangkan, seorang pejabat fungsional muda pontang-panting mengerjakan pekerjaannya madya, tapi hanya dinilai sesuai ekspektasi, mendapatkan angka kreditnya 25, 100% kali 25. Tapi di sisi lain, ada seorang pejabat Bapak Ibu pejabat fungsional madya hanya mengerjakan pekerjaan yang mudah, tercapai dinilai 100% juga. Lalu keadilannya di mana? Fairness-nya di mana? Ini menjadi penting untuk kita nanti diskusikan. Selanjutnya adalah ketiadaan aturan tentang demosi jabatan ini menyebabkan pejabat fungsional yang jenjang madya dan utama tidak akan turun jabatan. Sampai saya kerja di Badan POM menjadi ASN itu dari 2009 sampai sekarang belum pernah mendengar sekalipun namanya pejabat fungsional diturunkan dari utama ke madya, madya ke muda, muda ke pertama. Yang ada adalah dicopot dari jabatan. Kalau dicopot, ya kasihan juga gitu. Keluarganya bagaimana? Penghasilannya akan turun drastis. Sehingga pejabat fungsional ahli pertama dan muda ini harus menunggu pejabat di atasnya untuk pensiun. Meskipun pejabat di atasnya tidak berkinerja. Ini yang melatar belakangi tulisan saya terkait dengan hal itu. Ya, ini akhirnya rekomendasi kami adalah yuk bangun yuk sebuah sistem yang adil dan pasti dalam pemilihan karir jabatan fungsional dengan menghadirkan iklim kompetisi yang sehat nih. Kalau memang kita menggunakan apa itu namanya peraturan kesepakatan sistem merit, yaitu pembinaan karir berdasarkan kinerja dan kompetensi dan kualifikasi, ya kita menggunakan itu sebagai acuan untuk mendorong motivasi, dan salah satunya usulannya adalah demosi. Kalau nggak berkinerja dan nggak kompeten, mohon untuk demosi. Dan demosi ini, ingat, ini salah satunya adalah upaya untuk menciptakan kompetisi. Menurut ini ya, jurnal yang saya baca ya, untuk memacu kinerja dan prestasi kerja pegawai. Artinya kalau Bapak Ibu sekarang duduk di madya dan tidak ingin didemosi, ya berkinerjalah, berkompetenlah, mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan organisasi. Simple. Dan yang muda, kalau memungkinkan nanti untuk demosi, ya kita bisa bersaing dengan sehat. Demosi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pegawai gitu. Karena kenapa? Masing-masing orang akan termotivasi untuk menunjukkan kinerja terbaik. Kalau enggak, ya akan didemosi. Kalau sekarang, selama tidak melanggar disiplin, tidak akan didemosi. Dan saya belum pernah melihat, mungkin Bapak Ibu nanti yang di instansinya sudah pernah mendemosi pejabat fungsionalnya, mungkin nanti bisa sharing ya Bapak Ibu ya, angka kreditnya bagaimana lalu, pembinaan karirnya seperti apa. Mungkin demikian Bu Novi, sharing awal saya, kita lebih banyak diskusi saja terkait dengan hal ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Perdana. Eh, Menarik ya Bapak Ibu ya. Fenomena ini memang yang saat ini menjadi keresahan bagi kita bersama ya Bapak Ibu ya, karena memang terkait kebijakan eh, hal ini belum ada, belum diatur, dan sebenarnya
banyak hal nih sebenarnya Pak yang pengen saya tanyakan juga nih nanti cara-cara diskusi ya. Tapi di sini sudah ada Q&A dari Bapak Ibu juga nih dari Situbondo. Nah, ini mungkin bisa Pak di satu pertanyaan. Nanti setelah itu dilanjutkan lagi sudah ada dua. Ini untuk sementara kita buka tiga penanya dulu ya Bapak Ibu ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu mungkin yang memiliki jurnal atau kajian seperti yang dibuat oleh Pak Perdana Arisudewo ini, Bapak Ibu bisa DM kepada admin dan juga bisa mengikuti Instagram dari ASN Sharing. Silakan Bapak Ibu jika memang ingin menjadi pemantik yang sama seperti Pak Perdana Ari ini sehingga kita keberlangsungan webinar ini akan terus ada. Bapak Ibu silahkan untuk join di Instagramnya ASN Sharing, sampaikan melalui DM dan nanti akan disampaikan juga nomor chat admin nanti di sesi selanjutnya. Nah silakan Bapak Ibu untuk dapat menchat admin yang ada. Baik sudah ada tiga. Kita buka dulu dari SMKN 1 Bu Ribiantiwi. Kepada Ibu mungkin silahkan Ibu. Singkat, padat, dan jelas ya Bapak Ibu ya, karena terbatasan waktu kita ya. Silakan. Host mungkin dibantu untuk dibuka mute-nya. Di sini saya memang setuju dengan narasumber Mas Ari Sudewo. Memang di sini pemerintah itu kayaknya bingung mengatur sedemikian rupa, apalagi mengenai penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional. Jadi di sini memang belum jelas. Saya nyatakan memang belum jelas aturannya, juknisnya, dan segala macamnya. Nah sekarang pemerintah aja bingung, apalagi kita yang di bawah ini. Pemerintah bingungnya kan mengatur dari struktural ke fungsional, dan fungsional itu tidak jelas seperti saya. Saya dulunya Kasubag TU. Disetelahkan menjadi arsiparis ahli muda karena saya golongan 3D. Dan itu juga dipersulit kalau mau naik pangkat ke golongan 4A. Kenapa dipersulit seperti itu? Memang sepertinya diatur seperti itu sama pemerintah mungkin untuk menghabiskan tenaga arsiparis ini. Atau gimana saya juga nggak paham ya. Atau mungkin ada hubungannya dengan anggaran, keuangan pemerintah, dan segala macamnya. Yang jelas di sini dari 3D saya mau ke 4A kayaknya dipersulit. Dipersulit karena yaitu tadi kayaknya harus S2, ijazah, terus angka kredit dan segala macam itu gimana ya? Saya sendiri juga pemerintah aja bingung mengatur, apalagi kita yang di bawah. Saya kira Baik, gitu aja, saya hanya segera sharing curhatan isi hati saya dan mewakili teman-teman yang lainnya. Ngapunten, baik matur Ibu, nuwun. curhatan kita bersama ya Ibu. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kepada Pak Joni Santoso, silakan Bapak pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Host dibantu untuk mute. Silakan Pak Joni. Izin Ibu mungkin berbagi sedikit informasi Bu ya. Halo Ibu. Iya, Kedengar silakan Bapak. Iya, kedengar cuman agak putus-putus ya Pak. izin Ibu, kebenaran ini lagi Ya, acara sudah. kebenaran lagi acara Korpri juga, mohon izin tapi berbagi. Baik, silakan Pak Joni untuk pertanyaannya atau sharingnya. Untuk pertanyaannya mungkin hanya sekedar berbagi informasi. Sebenarnya yang dikatakan narasumber tadi, kita ini mengalami sekarang itu dilema. Satu sisi mungkin dari JF, dari pejabat administrasi kemarin di penyetaraan itu banyak yang tidak mengetahui tupoksi JF tersebut. Satu sisi mungkin seperti saya atau rekan-rekan yang lain yang JF murni dari awal itu untuk daerah, terutama kita daerah, itu bukan hanya pekerjaan di tingkat pertama aja, tapi kita sudah mengerjakan di tingkat muda maupun membantu untuk yang di tingkat media. Jadi itu mungkin saya senang sekali terhadap narasumber ini ada pembagian-pembagian. Jadi untuk yang mengerjakan pekerjaan di atasnya mungkin bisa diberikan semacam reward mungkin, dan bagi yang terutama yang penyetaraan yang tidak mengerti, yang selama ini mungkin bisa ataupun pegawai-pegawai yang lama yang mengerjakan masa pekerjaan di bawah mungkin bisa diberikan demosi atau pekerjaan yang
setara dengan yang di bawahnya. Seperti itu. Mungkin itu aja mungkin Ibu. Baik, Pak Joni, terima kasih. Cukup Pak Joni? Iya, cukup Ibu. Jadi sharing kita ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya ada satu penanya lagi dari pengguna Zoom. Silahkan, mohon dibantu host untuk membukanya. Ya, maaf belum ubah nama Mbak Nova. Saya Amel. Host tolong dibantu. Ya, silahkan. Ya, Silahkan maaf. Ibu Amel. Maaf ya, saya belum ubah nama tadi. Saya Aisyah dari Sulawesi Selatan. Jadi menarik sekali diskusi kita hari ini. Cuma memang ini perlu hal yang harus menjadi hal yang harus kita pikirkan bersama. Karena tidak hanya dengan bagaimana demosi jabatan fungsional itu harus juga dilihat dari ketersediaan ABK-nya. Karena memang kadang kita mau naik ke jenjang madya tapi memang di organisasi tidak ada ketersediaan ABK itu sendiri. Jadi misalnya kayak kami nih jabatan fungsional di tempat kami, di organisasi kami itu paling mentok di jabatan fungsional muda. Atau jadi bagaimana kemudian memang rumahnya terlalu kecil untuk kita bisa ada promosi jabatan. Kemudian kedua, saya ingin tanya juga kepada narasumber, ini kebetulan case saya sendiri. Pada saat di instansi sebelumnya, di organisasi sebelumnya, saya hasil penyataraan yang kemudian berada di level muda, di jenjang muda, dan kemudian mengajukan mutasi atas permintaan sendiri, pindah instansi, dan itu kebijakannya adalah katanya harus meletakkan jabatan fungsional dan kembali kepada pelaksana. Padahal kalau kita lihat di Undang-Undang ASN terbaru, ya ini sepenangkapan saya, dibuka ruang bagi ASN untuk kemudian berpindah instansi untuk kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, tetapi atau dengan berbagai kebutuhan, tetapi ini yang tidak dipikirkan. Seorang ASN yang melakukan mutasi ketika dia berpindah instansi, karirnya harus turun lagi. Jadi apa yang dibangun sebelumnya itu ya mentok, bahkan harus mundur lagi, harus diulang lagi dari awal. Yang saya tangkap seperti itu. Ini mohon masukan dari narasumber atau teman-teman lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Amel. Baik, Pak Ari, ini mungkin juga ada beberapa pertanyaan dari chat. Ini izin saya membacakan ya Pak ya. Sini keren Pak, mungkin bisa diviralkan kajian-kajian seperti ini Pak. Lalu juga ini ada pertanyaan dari Pak Surya, ini dari Botim, apakah di instansi Pak Ari itu sudah ada keadilan dan kepastian karir? Jika belum ada, bagaimana Pak Ari memberi masukan kepada pimpinan terkait dengan hal tersebut? Lalu di sini lagi ada pertanyaan lagi dari Botim juga lagi nih lanjutannya sepertinya bagaimana membangun motivasi diri untuk menghilangkan demosi yang kadang timbul di diri dan walaupun mungkin terdapat perbedaan pendapat dengan pimpinan. Mungkin itu beberapa pertanyaan Pak, tadi ada di Q&A juga pertanyaannya. Silakan Pak Ari untuk menjawab. Oke, makasih Mbak Nova. Ini menarik ya. Jadi pada saat saya nulis ini, saya berpikir itu hanya terjadi di Badan POM saja gitu. Ternyata banyak yang mengalami hal yang serupa gitu. Jadi tadi pertanyaan yang terakhir, saya coba menjawab dari pertanyaan terakhir, apakah di Badan POM sudah terjadi keadilan dan kepastian karir gitu. Karena di Badan POM belum ada, makanya saya nulis gitu. Jadi gitu loh. Tapi apa upaya yang saat ini kami lakukan gitu loh. Jadi saat ini saya sedang menyusun rancangan Permenpan tentang jabatan fungsional PFM gitu. Dan saya mengusulkan tadi yang pertama adalah membagi role pekerjaan yang jelas dulu antara masing-masing jenjang jabatan fungsional. Saya menyampaikan juga ke tadi pertanyaannya Pak Joni, mungkin meng-highlight juga terkait dengan hal ini gitu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pekerjaan jabatan fungsional, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kejelasan pekerjaan dulu. Pertama tugasnya apa, muda tugasnya apa, madya tugasnya apa, utama tugasnya apa. Ini juga kaitannya dengan dalam tanda kutip kebijakan penyetaraan. Yang sebelumnya mungkin struktural, tapi kalau sudah masuk ke dalam fungsional, ya mohon maaf aturannya sekarang aturan fungsional.
Jangan sampai Bapak Ibu itu pejabat fungsional, tapi aturannya menggunakan aturan pejabat struktural yang lama gitu loh. Karena pemerintah kebijakannya sudah berubah. Cuma sayangnya tadi disampaikan oleh Ibu yang pertama tadi Bu Ribianti ya. Ternyata perubahan kebijakan itu tidak diikuti oleh perubahan sistem yang relatif lebih mudah untuk kita ikutin. Jadinya sekarang semuanya numpuk di pejabatan fungsional, yang artinya tadi juga menyinggung dari Bu Amel terkait dengan ABK. ABK-nya penuh karena keisi dari struktural yang pindah ke fungsional. Di sisi lain dari aspek kompetensi bisa diadu yang fungsional murni sama yang fungsional dari penyetaraan. Lah ini kan jadi ini pada saat ternyata pekerjaannya yang ini kinerjanya juga bisa diadu, tapi ternyata kan karena tidak ada demosi jabatan, ya mohon maaf yang muda yang misalkan sekarang yang muda gitu loh, pindahan dari dulu eselon 4 ya kalau muda atau eselon 3 menjadi madya gitu. Pun tidak berkinerja sesuai dengan standarnya fungsional, nggak turun juga. Ya ini kan jadi masalah tuh. Terus di sisi lain yang mau naik, yang mungkin dari awal karirnya dari pertama ngikutin naik ke muda, ini tinggal naik saja ke madya, sudah diisi dari penyetaraan. Loh, ya sudah wassalam, nunggu yang penyetaraan pensiun sampai kapan gitu. Padahal kalau mau diadu kinerjanya kita bisa diadu, kompetensinya kita bisa diadu gitu. Nah, ini yang menurut saya sih dari hasil kajian saya, ini yang harus dilihat oleh pemerintah. Fairness untuk bermainnya, istilahnya kalau kita bicara terkait dengan permainan sebuah sepak bola gitu, aturan mainnya yang fair dong gitu. Kalau memang masuk ke fungsional, ya aturannya aturan fungsional. Gitu. Tadi terus oke, saya lanjut ke yang kami lakukan saat ini. Saat ini kami sedang mengusulkan untuk kebijakan demosi jabatan ini masuk ke Permenpan yang mengatur jabatan fungsional yang kita bina. PFM, pengawas farmasi dan makanan. Kemarin kami sudah diskusi sama Menpan, tetapi sepertinya akan sulit. Menpan kembali lagi gitu, sepertinya belum akan approval terkait dengan demosi jabatan ini masuk ke dalam aturan. Jadi kalau saya pribadi goalnya saat ini masuk ke dalam aturan dulu. Kenapa? Agar yang Bapak Ibu yang sudah duduk di madya, duduk di utama itu berpikir untuk tidak berkinerja. Atau berpikirnya adalah saya harus berkinerja, kalau enggak saya akan turun jabatan saya. Meskipun nanti bisa diperdebatkan lagi terkait dengan aturan manajemen kinerja, terkait dengan fairness di dalam pembagian pekerjaan. Jadinya banyak faktor sih Bapak Ibu ya. Ini demosi ini hanya salah satu, tapi aspek lainnya adalah tadi terkait dengan perbaikan manajemen kinerja. Manajemen kinerja dalam hal ini itu pembagian di awalnya harus jelas apa yang tadi disebut ekspektasi pimpinan kalau kita baca Permenpan 6 ya. Ekspektasi pimpinan ini harus diterjemahkan menjadi ekspektasi dengan ruang lingkup yang jelas, mana ekspektasi untuk pertama, mana ekspektasi untuk muda, mana ekspektasi untuk madya, dan mana ekspektasi untuk utama. Dan ekspektasi ini harus dibagi berdasarkan jenjang jabatan, bukan dibagi rata siapa yang rajin dia mendapatkan ekspektasi tinggi. Nggak peduli jabatannya apa. Kenapa saya tekankan ini? Karena penilaian angka kredit nanti di akhir itu adalah pemenuhan ekspektasi. Kalau ekspektasi di awalnya tidak adil, kasihan dong nanti yang kayak tadi Pak Joni pertama sudah mengerjakan pekerjaan muda, madya, angka kreditnya berapa? 12,5 nanti di akhir kalau sesuai ekspektasi. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu yang muda sama madya, karena hanya mendapatkan pembagian pekerjaan level pertama, angka kredit di akhir berapa? 37,5. Nah, ini yang dimaksud keadilan karir yang saya maksudkan itu adalah terkait dengan keadilan karir di situ juga. Gitu. Terkait dengan naik pangkat yang sulit, lah ini kalau sudah masalah ABK, ini memang aturan nasional dan menurut saya sih masih fair ya, artinya yang menurut saya yang perlu diperhatikan adalah fairness di dalam pengisian ABK. Kalau ABK semakin tinggi jabatan, formasinya semakin sedikit, itu sudah terjadi di manajemen, tidak hanya manajemen ASN mungkin ya. Di swasta pun makin tinggi jenjang jabatan, pasti formasinya semakin dikit. Itu sudah menjadi hal wajar dan kita tidak mungkin akan melanggar itu gitu, akan melawan itu gitu. Kita nggak mungkin dong pertama 10, ABK muda 10, ABK madya 10, ABK utama 10. Pekerjaannya apa gitu? Apakah pekerjaannya sama? Enggak juga gitu. Akhirnya semakin tinggi semakin sedikit. Cuma bagaimana mengisi ABK itu yang harus kita perhatikan. Harus adil gitu. Itu sih maksud saya gitu loh. Terus
terkait dengan tidak banyak yang tahu, Pak Joni tidak banyak yang tahu terkait dengan tugas pokok fungsi JF itu. Gimana mau tahu, Pak? Selama ini jadi struktural, tiba-tiba dipindahin ke fungsional tanpa mau belajar tentang tugas pokok fungsinya JF gitu. Dan menurut saya dalam tanda kutip ini yang harus kita challenge antara JF murni, dalam arti JF murni itu yang memang dari awal karirnya di JF dengan perpindahan. Yuk kita adu kinerjanya di sini nih. Dengan menggunakan aturan yang jelas, dengan sudut pandang yang sama. Kalau kita menggunakan sudut pandang aturan fungsional, ya sistem meritnya menggunakan aturan sistem fungsional dong. Kan Bapak Ibu sudah fungsional. Nah, ini yang menurut saya perlu dikritisi juga gitu. Artinya perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu mengambil kebijakan. Nggak bisa gitu loh, mentang-mentang sudah pindahan dari struktural menggunakan kacamata struktural gitu untuk menilai terkait dengan kinerja gitu. Ya mohon maaf gitu loh. Aturannya sekarang katanya sudah berubah, harus agile gitu. Yang ngikutin aturan terkait dengan fungsional gitu sih. Terus ABK tadi Bu Amel sudah saya jawab. Yang peraturan permendak 1 ini memungkinkannya gini Bu, kalaupun tidak duduk di dalam jabatan yang sama, itu bisa pindah ke jabatan fungsional yang lain selama lulus uji kompetensi. Mungkin tidak harus ke pelaksana kalau memang di instansi barunya tidak ada jabatan fungsional yang sama dengan Bu Amel. Tapi bisa pindah ke jabatan fungsional lain, tapi harus lulus uji kompetensi. Pada saat kita bicara terkait dengan formasi jabatan fungsional tapi tidak ada ABK-nya atau tidak ada formasinya juga tidak bisa dipaksakan lagi gitu. Makanya tadi saya di awal saya singgung, yang muda ini banyak tidak bisa naik ke madya karena formasinya penuh, karena ABK-nya penuh. Dan yang madya pensiunnya 20 tahun lagi, ya sudah salam lah 20 tahun di muda gitu. Di sisi lain dari aspek kinerja kita bisa diadu, aspek kompetensi apalagi cepat-cepatan kerja, ayo cepat banyak-banyakan productivity kerja, oke. Tapi karirnya nggak jelas, kasihan kan? Nah itu ujungnya dimotivasi. Terus terkait dengan motivasi diri, nah motivasi diri ini hal yang susah nih Pak. Dalam artian kalau menurut saya kita harus memiliki goal kita sendiri sih Pak. Kalau saya seperti itu, kita harus memiliki goal kita sendiri gitu, termasuk di dalam karir itu juga. Ya, selama kita masih memiliki goal dan kita masih memiliki harapannya itu motivasi tetap terjaga gitu. Cuma kan dari sisi saya mencoba untuk melihat dari aspek manajemen organisasi ya, manajemen SDM ya, manajemen ASN. Gimana caranya agar manajemen ASN ini mampu untuk menghasilkan sebuah sistem di mana sistem itu mampu untuk mendorong masing-masing pegawai memiliki motivasi untuk terus berkembang. Artinya pada saat saya berkinerja, saya akan ada jaminan nilai kinerja saya lebih di atas ekspektasi loh. Kalau nilai kinerja saya di atas ekspektasi, yang akan dicaya adalah 150% kali target angka kredit tahunan. Artinya kalau memang saya fungsional pertama, terus saya ikhlas kerja mengerjakan pekerjaan fungsional muda atau fungsional madya, nanti akan ada jaminan dari organisasi bahwa saya akan dinilai di atas ekspektasi. Dan pada saat saya dinilai di atas ekspektasi, angka kredit saya itu adalah reward 50% dari jenjang jabatan saya. Dan ini dapat saya gunakan untuk jenjang karir ke depan. Itu sih dari saya, mungkin Bu Nova, kalau ada yang belum terjawab. Iya, cukup sepertinya ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan saya pribadi Pak. Memang cukup menarik gitu dengan apa ya namanya konteks dari JF yang dari tadi struktural menjadi JF. Tapi kan kita sudah punya kebijakan sistem kerja baru ya Pak pasca penyederhanaan birokrasi. Nah, menurut Pak Ari nih, kira-kira kebijakan ini apakah sudah bisa menjawab hal-hal yang tadi Pak, yang kita anggap ini akhirnya beda dong nanti yang kompeten dengan yang tadinya sudah muda, sudah madya gitu kan. Nah, menurut Pak Ari ini seperti apa Pak? Mungkin itu pertanyaan pemantik ya Pak. Nanti mungkin pertanyaan yang lainnya silahkan. Boleh. Gini, menurut saya ini pandangan saya. Yang pertama adalah pasca adanya peraturan Permenpan 1 tahun 2023 yang menghilangkan butir pekerjaan dan diganti dengan ruang lingkup dan perubahan sistem kerja Permenpan 7 tahun 2022 di mana masing-masing orang itu dianggap lebih agile, lebih adaptif sehingga Menpan memberikan ruang yang lebih luas tidak dibatasi dengan butir pekerjaan. Kan itu yang selalu disampaikan Menpan ya. Dengan adanya ruang lingkup. Yang pertama harus dipastikan adalah ruang lingkupnya clear dulu. Yang tadi saya sampaikan. Kalau tadi saya mencontohkan Badan POM, kita buat matrik.
berdasarkan risiko pekerjaan, tugas pertama itu apa, mudah itu apa, berdasarkan target output, jelas, berdasarkan kebutuhan jumlah juknis, jelas, berdasarkan waktu atau dampak pekerjaan, jelas. Itu harus clear dulu. Kalau itu belum clear, usulan demosi ini nggak ada artinya. Itu harus clear dulu menurut saya gitu. Dan itu digunakan untuk pembagian pekerjaan di awal. Ya. Pembagian pekerjaan di awal. Artinya yang pertama itu dikasih pekerjaannya selevel pertama dulu deh. Yang mudah dikasih mudah. Masalah nanti di akhir tidak tercapai atau tercapai, itu nanti kita bicara terkait dengan kepastian di dalam penilaian kinerja. Dan tadi penting bagi saya sering menekankan ini, kalau dia levelnya pertama dan ternyata mengerjakan pekerjaan mudah, meskipun hanya tercapai 100%, Bu, dikasih apresiasi di atas ekspektasi. Itu sudah pekerjaan di luar ruang lingkupnya loh. Kalau nggak ada apresiasi, ya itu nanti demotivasi lah isinya gitu loh. Ngapain saya membantu pekerjaannya mudah? Toh saya nilai kredit saya di akhir hanya 100%. Nah ini harus clear dulu. Termasuk ketua tim tadi. Ketua tim menjadi tugasnya siapa? Kalau di kami sih levelnya seharusnya levelnya Madya ya, ketua tim gitu. Karena di dalam ketua tim itu ada memberdayakan. Nah ini kita bicara terkait dengan ruang lingkup tadi. Kalau sekarang sudah tidak ada struktural, ya di dalam pembuatan ruang lingkup masing-masing instansi pembina, tinggal mau ditaruh. Mengkoordinir sumber daya ini mau dikasih di ruang lingkupnya jabatan mana dulu nih. Itu harus clear dulu menurut saya. Kalau Pengelolaan ini kinerjanya ya Pak ya. betul, kalau ini tidak clear, ya nanti ujung-ujungnya cuma bagi rata. Apalagi kalau, mohon maaf ini, kalau ada atasan di sini ya, atau pimpinan unit yang tidak paham itu, hanya membagi habis pekerjaan, nggak peduli pertama muda Madya, pokoknya targetnya sama gitu. Ya sudahlah, salam deh itu. Kasihan yang pertama, enakan yang Madya. Karena nanti di akhir sesuai ekspektasi semua ya. Yang pertama dapat 12,5, yang muda dapat 25, yang Madya dapat 37,5. Target pekerjaannya sama. Nanti kalau ditanya alasannya apa? Katanya sama Menpan suruh bagi habis pekerjaannya. Bagi habis itu ya sesuai dengan ruang lingkupnya. Itu dulu sih Bu Nova, itu harus diperbagi dulu terkait dengan kejelasan ruang lingkup masing-masing jenjang jabatan tadi. Kalau itu belum clear, jangan bermimpi deh keadilan kepastian ini akan datang. Baik, silakan Bapak Ibu yang lainnya ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Mungkin 3 penanya lagi, silakan. Baik, ada Pak Aji Sakti Pramono dari Kota Batu. Silakan Pak Aji untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini lebih banyak ya, sebetulnya kita yang di fungsional itu kegalauan sebetulnya. Karena apa? Seluruh regulasinya perubahannya begitu cepat dan belum paham udah dirubah gitu. Ya memang sedikit banyak ini. Ya mungkin usulan ini Pak Ari. Ya membuat regulasi itu punishment-nya itu jelas gitu loh. Sama mekanismenya. Sebenarnya di daerah itu yang jadi permasalahannya adalah kejelasan itu tadi. Ketika membuat sebuah reward, nah kejelasannya gimana? Kalau apabila ya tidak ada dengan sesuai reward, itu mekanismenya itu ya itu ada fair gitu loh. Tahapannya ke sini gitu. Istilahnya ya maaf aja, ada beberapa hal di tempat saya kemarin melihat terlalu apa ya, naif lah, tidak sesuai dengan apa butir kinerja, ya enggak. Tapi satu sisi, apakah pimpinan yang membuat ekspektasi itu udah paham, ya enggak. Nah itu kan kita sebenarnya di lapangan banyak, Pak Ari, ya enggak. Orangnya tidak istilahnya memimpin seorang fungsional, nah ini istilahnya bisa menjadi sebuah koreksi total ya sebetulnya agak ya gini, orang misalkan di kedokteran dipimpin bukan orang dari kedokteran, itu ya
Otomatis input sama outputnya enggak jelas ya enggak jelas. Udah. Ya enggak di situ. Nah, ini banyak hal dan pelaksanaannya yang di daerah-daerah ini sering gitu. Ketika di pimpinannya hanya ini kita tuh udah terbentuk dengan budaya terutama untuk kinerja ya. Itu kan ini masih pola pikir tentang tata kelola keuangannya masih pakai pembukuan. Maaf loh ya. Malah di generasi yang sekarang-sekarang jadi pimpinan itu pembukuan. Maaf, kalau akuntansi jauh lah. Itu. Terus yang kedua, mereka udah terbiasa dengan pola net balancing. Ya opong ngentek. Apa? Nghabiskan anggaran. Bukan ini nanti termanfaatnya gimana gitu. Ya memang banyak ya hal-hal yang tapi ini apa sedikit nanti kalau misalkan Pak Ari membuat itu digarisbawahi ketika hal tidak dilaksanakan ya enggak itu punishment-nya jelas gitu loh. Terus mekanismenya jelas ya. Jadi sekarang ini bukan rahasia umum. Kita mau membuat sesuatu yang bagus dan lain sebagainya tidak akan tercapai. Karena apa? Jadi tadi di dasarnya dimasukannya semuanya itu udah enggak sesuai. Udah. Kita misalnya mau bersaing dengan luar, kita lihat kalau misalkan jujur aja, misalkan kalau kita lihat referensi-referensi, mereka dituntut kompetensi sekian. Kita hanya 1, 2, 3 udah merasa paling hebat. Itu. Nah, itu aja Pak Ari. Masukannya. Mohon maaf ini Oke, nggak sebenarnya apa-apa, kalau kita makasih. iya di daerah ini ya, ya maaf aja. Baik, Karena Pak Haji. iya, ini terus Cukup. Satu mohon lagi. kiranya masukan Bu. Kalau membuat sampling itu jangan ya kan di Jakarta ini. Jangan ke barat paling jauh ke Lampung, kalau ke timur paling jauh ke Bandung. Cobalah kita ini wilayah kita luas loh. Kasihan teman-teman Sampai yang Merauke di ya, Pak? iya. Nah itu di Baik, sampling Pak. yang benar-benar benar enggak ini udah sangat apa urgent dan sebagainya. Jangan kita hanya terkejar keinginan, tapi cobalah kita memulai hal yang sifatnya kebutuhan gitu loh. Kita itu Baik. dengan posisi kayak gini, kita butuh ini bukan keinginan. Kalau Ya. keinginan ya mohon maaf. Baik, Pak Haji. Ya, Iya, terima kasih Pak Haji Assalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh. tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi dari Botim mungkin ingin buka atau saya bacakan saja ya. Di sini sudah ada dari chatnya. Apakah menurut Pak Ari penilaian 360 derajat ini sudah menggambarkan objektivitas atau subjektivitas? Lalu ada lagi dari LKPP Ibu Vestiana Nianti. Itu ditinjau dari ketentuan penilaian kinerja yang memberlakukan konversi dalam angka kredit dan pembagian kinerja saat ini tidak banyak mempertimbangkan kekhususan JF yang ada. Bagaimana pandangan Pak Ari mengenai fairness kepada JF yang dituntut sebagai generalis bukan spesialis di bidangnya saja? Tadi ini juga pertanyaan saya juga yang sama Pak. Tadi kan karena dengan adanya sistem kerja ini kan kalau saya melihat sudah tidak ada lagi batasan gitu ya. Yang mana sebenarnya mungkin pelaksana bisa jadi ketua tim atau bahkan pertama bisa menjadi ketua tim dan anggotanya itu madya. Nah, mungkin itu Pak sehingga betul seperti yang disebutkan Ibu Vestiana ini akhirnya JF ini dituntut sebagai generalis ya sama saja gitu Pak dengan pelaksana dan tidak spesialis di bidangnya. Nah, bagaimana menurut Pak Ari? Mungkin itu pertanyaannya, Bapak silahkan. Oke, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab dengan menggunakan tabel saya tadi ya. Tadi kata Pak Haji tadi menyinggung juga terkait dengan ekspektasi. Semoga sudah terlihat. Jadi ini saya menjawab dengan pemahaman saya Pak Haji ya. Pada saat seorang pimpinan itu memiliki sebuah ekspektasi, seharusnya ekspektasi itu diterjemahkan ke dalam sebuah target indikator kinerja dan jenis pekerjaan tertentu. Nah, jenis pekerjaan ini menurut saya harus diturunkan ke dalam jenjang pekerjaan ini. Kalau kami di Badan POM menggunakan matrik ini, artinya ekspektasi ini dampak resiko keamanan obat dan makanannya tinggi, rendah, sedang. Apakah ekspektasi ini harus membutuhkan juklak juknis atau sudah ada juklak juknisnya gitu?
Atau ini ekspektasi baru yang benar-benar membutuhkan expertise yang lebih spesifik gitu. Nah, kalau pimpinan tidak bisa menerjemahkan ekspektasinya ke dalam ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan jenjangnya, ya mohon maaf itu loh, Bapak Ibu nanti akan pusing. Kalau dari kami, setiap ekspektasi pimpinan itu, baik itu nanti yang turunkan dari Renstra maupun itu yang diturunkan dari keinginan harapan pimpinan sesuai regulasi yang terbaru, boleh loh Bapak Ibu loh, pimpinan memiliki ekspektasi tersendiri gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ya, itu disampaikannya di awal tahun, dan diterjemahkan ke dalam ruang lingkup pekerjaan, ini milik pertama, ini milik muda, ini milik madya, atau ini milik utama. Dan itu harus clear pembagiannya jelas di awal, sehingga nanti keadilan di akhir pada saat penilaian kinerja apakah sesuai ekspektasi atau enggak. Sekarang yang jadi masalah adalah beberapa Bapak Ibu pimpinan itu ekspektasinya disampaikannya di akhir pada saat penilaian kinerja. Wassalam, itu namanya bukan ekspektasi gitu. Jadi ekspektasi itu harus diterjemahkan ke dalam sebuah ruang lingkup pekerjaan di awal tahun, dan itu dibagi clear tadi gitu. Matriks peran hasilnya harus jelas ya Pak Ari ya. Jelas betul, dan tadi yang jelas juga tugas dari masing-masing jenjang ini juga harus jelas, Bu. Selain matrik peran hasil ya. Kalau matrik peran hasil jelas, tapi nanti kalau dibagi rata ke semua jenjang juga salah juga. Ini apakah levelnya madya? Kalau belum ada juklak juknis, madya dong pekerjaannya. Kalau sudah ada juklak juknis, serahkan ke muda sama pertama. Apakah kompleksitasnya rendah, tinggi, atau sedang? Kalau kompleksitasnya rendah, serahkan ke pertama. Kalau kompleksitasnya tinggi, serahkan ke madya atau muda. Nah, konteks ini kan harus clear, dan pengambil kebijakan harus paham dulu nih pada saat kita bicara terkait dengan perencanaan kinerja. Kembali ke 360, ini sama. Di Badan POM sudah menggunakan 360, tapi coba saya sharingkan 360 di Badan POM. Karena kita menilai rekan kerja kita dan kita tidak tahu ekspektasi atas rekan kerja kita, akhirnya penilaiannya subjektif banget sesuai dengan yang menilai. Itu kejadiannya di kami. Di kami itu ada penilaian 360 derajat dan kita harus wajib memberikan komentar. Lah kalau kita komentar sama teman yang kita nggak tahu ekspektasi kinerjanya teman kita itu seberapa jauh sih, itu yang harus dikelirkan juga. Ujung-ujungnya adalah komunikasi dialog kinerja dalam sebuah satu tim harus jelas. Agar pada saat kita menilai rekan kerja kita, kita paham apa yang harus kita nilai. Itu tantangan yang harus dipecahkan pada saat Bapak Ibu ingin menerapkan 360 derajat di dalam penilaian kinerja masing-masing. Karena menilainya akhirnya banyak yang menilai berdasarkan subjektivitas hubungan personal, bukan hubungan pekerjaan. Saya nggak suka si A, saya kasih nilai jelek. Saya suka si B, nggak peduli kinerjanya bagus atau enggak, saya kasih nilai bagus. Itu yang terjadi di kami itu. Ya, ini sharing saja 360 derajat. Jadi apakah objektif atau subjektif? Menurut saya subjektif. Tapi subjektif termasuk apakah penilaian kinerja dengan sistem Permenpan 6 tahun 2022 ini dengan ekspektasi kinerja, ekspektasi atasan ini objektif? Pada saat saya ikut seminarnya Pak Denny, Pak mantan deputi juga menyampaikan nggak ada itu yang objektif, yang ada adalah fairness. Subjektif tapi selama itu fair, ya nggak masalah gitu. Nah, fairness-nya ini yang agak susah ini dihadirkan itu. Karena fairness ini harus dari awal dulu. Yang pertama mendapatkan pekerjaan pertama, muda mendapatkan pekerjaan muda, madya mendapatkan pekerjaan madya. Termasuk juga pembagian ketua tim. Saya kalau kita bicara terkait dengan ketua tim, kalau di kami memang diatur syarat jenjang jabatannya yang bisa duduk sebagai ketua tim apa. Karena kita harus timbang dulu tugas ketua tim itu dari aspek resikonya rendah atau sedang. Kompleksitasnya rendah atau sedang? Butuh juklak juknis nggak? Butuh keahlian khusus nggak? Kalau pekerjaan ketua tim ini adalah kompleksitasnya tinggi, tidak butuh juklak juknis karena ketua tim kan fleksibel banget gitu. Dan hanya diserahkan ke pelaksana, yang kebangetan yang bikin ketua tim, yang bagi pekerjaan ketua tim, itu pekerjaan levelnya madya. Kompleksitas tinggi, resiko tinggi, tidak ada juklak juknis yang pasti, kok ya dikasihkan ke pelaksana hanya karena pelaksana dianggap kompeten. Ya, menurut saya itu juga nggak fair juga. Apalagi nanti anggotanya madya, gimana pelaksana mau merintah madya? Nah, ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian gitu loh. Jadi ujung-ujungnya adalah ke sini, menurut saya ke ruang lingkup pekerjaan ini sesuai dengan amanah Permenpan 1. Yang pertama itu. Dan dari ruang lingkup ini nanti dipakai. Kalau madya mampu memerankan tugas ruang lingkupnya madya, ya kamu aman di madya. Tapi kalau madya tidak mampu memerankan tugas ruang lingkupnya madya, mohon maaf, yuk gantian sama yang muda, biar muda ikut yang naik ke atas dengan mudah demosi jabatan.
Lah model ini yang menurut saya cara apa itu sistem yang kompetitif seperti ini yang harus kita bangun gitu. Makanya tadi kalau Bapak yang dari Batu Malang tadi bicara terkait dengan fairness, Pak Aji ya. Selama aturan ini belum ada, Pak, nggak usah ya kita nggak bisa bicara fairness lah, reward and punishment gitu. Selama tidak jelas, katakanlah di Batu, tugas pertama itu apa, tugas muda itu apa, dan ketua timnya atau pimpinan juniornya juga tidak paham, ya sudahlah kita sama-sama menghadapi kegalauan kita masing-masing gitu. Karena ini ilmu manajemen basic banget, ilmu manajemen dasar banget ini pembagian pekerjaan ini. Kalau ini saja belum adil, belum dipahami, rasanya sih akan susah ya Pak menghadirkan fairness itu. Ini kan dasar banget bagi pekerjaan sesuai dengan jenjangnya. Ini kan dasar pakai banget. Kalau ini belum jalan, ya sudahlah Pak kita nikmati berbareng-bareng. Gitu ya, Bu Nova mungkin ada lagi yang generalis Baik, spesialis. Yang baik. generalis spesialis mungkin gini, mungkin Ya, ini gimana? juga ini terkait dengan undang-undang terbaru, Undang-Undang 20 2023. Ini kan bagi dua ya, jabatan manajerial non manajerial. Kalau saya memahaminya manajerial ini generalis, non manajerial ini spesialis. Apakah di dalam satu tim ini hanya butuh spesialis saja? Tidak. Apakah butuh generalis saja? Enggak juga. Dan ini peran siapa? Ketua tim. Makanya tadi saya sampaikan ketua tim itu tugasnya kompleks. Kalau tugas kompleks ini diserahkan ke pelaksana, ya sudah gitu. Ketua tim ini harus paham ini mana tugasnya spesialis sehingga diserahkan ke benar-benar yang spesialis, ini mana tugasnya yang generalis yang di dalam anggota tim itu dibagi pekerjaannya yang generalis. Dan pada saat membuat sebuah tim, itu yang bagi tim juga harus jelas nih. Jangan sampai satu tim spesialis semua, nggak ada yang generalis. Dan siapa yang nanti bikin pertanggungjawaban? Siapa yang nanti yang bikin sifatnya generalis? Atau dalam satu tim generalis semuanya, ini juga salah juga gitu. Itu sih pandangan dari saya, Bu Nova. Makasih. Baik, Pak Ari, sangat menarik sekali ya Pak diskusi ini. Sepertinya tidak cukup ya Bapak Ibu ya diskusi kita untuk waktu 1,5 jam ini, tetapi mohon maaf karena keterbatasan waktu dan memang ajang diskusi kita ini adalah sharing ya Bapak Ibu ya. Dan kita tidak berafiliasi dengan kementerian atau lembaga apapun, kita hanya di sini sharing bersama mungkin terhadap keresahan-keresahan kita sebagai seorang ASN ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki jurnal yang telah dipublikasi atau pengalaman pribadi dan lain sebagainya dan ingin menjadi pemantik untuk kegiatan sharing session seperti Pak Perdana Ari Sudewo ini bisa DM ke Instagram @sharing.asn atau melalui WhatsApp 0813-8233-1114. Nah, mungkin kita akan ketemu di sharing-sharing session selanjutnya, Bapak Ibu. Jangan bosan ya, Bapak Ibu, ya nanti kita akan ada beberapa materi atau hal-hal lainnya yang lagi hot atau lagi menarik ya Bapak Ibu untuk kita bahas bersama dan mudah-mudahan ini ada solusi ya Pak Perdana ya mungkin dari tulisan atau kajian Bapak Ibu ini nanti bisa kita coba untuk sounding ke Bapak Ibu yang memang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk kegiatan ini kami sudahi dan mohon izin untuk juga mengisi link absensi untuk kegiatan pada kali ini di presensi evaluasi sharing session seperti yang sudah ada di chat room, silahkan. Dan terima kasih saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila dalam kegiatan kali ini banyak kekurangan dan hal-hal lainnya atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk daerah timur. Kami akhiri kegiatan pada kali ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, makasih. Materi sudah saya share ke panitia ya, paling tidak salah. Nanti Bapak Ibu silakan Baik, silakan untuk kalau materi. tertarik dengan materi. Oke, terima kasih Bu Nova. Ya, Mohon maaf terima sebelumnya kasih Bapak Ibu. Pak Perdana Ya, Ari Assalamualaikum Sudewo. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah Oke, bergabung pada kegiatan siap. kali ini. Izin untuk Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Jangan lupa di-follow Instagramnya @sharing.